Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Pertandingan kali ini melanjutkan perjalanan YQ dan kawan-kawan. Setelah mereka berhasil membentuk tim, mereka memenangkan beberapa pertandingan sebelum menuju ke pertandingan liga profesional. Tanpa disangka, seseorang yang menjadi lawan mereka sebelumnya ikut join ke dalam tim Happy. Tetapi karena ada beberapa konflik dan tidak percaya satu sama lain, permainan mereka menjadi kacau. Lantas, apakah mereka bisa menjaga kekompakan tim mereka? Still in Nox TV. Setelah beberapa pekan berlalu, di sini rekor kemampuan Mufan masih menjadi yang terendah di antara yang lain. Lalu, para anggota tim yang lain membantu mengevaluasi cara bermain Mufan dan mengajarinya tentang rolling dan memposisikan diri di dalam game untuk mengeluarkan output damage maksimal dari seluruh anggota tim.你别误会啊。这不给你们看的，可以。哎，那机械师，这小子最擅长的就是打。刚才谁放的枪？不过你身上装备，上！不急，不是这样。有攻击路线了，喂！啊，老大，我的规格有问题。往3点钟方向走位也有属于我的位置。这小子还挺有弹性的。自己带着。 Untuk itu, mereka melakukan permainan yang lain yang Mufan kuasai, yaitu basket. Di sini mereka dengan mudah dapat belajar tentang maksud memposisikan diri dan lebih belajar kerja sama lagi. Di sisi lain, YQ yang akan memasuki liga penantang, ia teringat tentang liga pertamanya yang juga mengingatkannya tentang kakeknya. Sampai di sini dijelaskan kenapa YQ selalu menggunakan masker selama pertandingan di liga. Ternyata karena ayahnya melarang YQ menjadi pemain e-sport. Diceritakan hanya kakeknya yang mendukung berkarir menjadi pemain profesional. Namun saat YQ pergi tidak juga kembali sampai akhirnya kakeknya meninggal dunia. Dan akhirnya sekarang dia memutuskan untuk pulang. Di sini YQ menjelaskan kepada ayahnya bahwa dia sama sekali tidak menyesali hidupnya. Dia juga mengatakan kalau dia dan tim barunya akan bertanding di Liga Penantang dan berharap ayahnya untuk hadir di pertandingan tersebut. Beberapa hari kemudian, tim Happy bersiap-siap untuk pertandingan pertama mereka melawan tim misterius Fantasi. Tim yang sudah veteran terkenal bertahun-tahun tapi tidak naik-naik, hanya stuck di Liga Penantang. Karena mereka bermain di kandang musuh, diperlihatkan tidak ada satupun supporter yang mendukung mereka. Dan ternyata ada salah seorang wartawan yang mendukung mereka. Dan karena ini adalah pertama kali Guo masuk ke pertandingan resmi, di sini dia salah meletakkan formulir pendaftaran. Yang awalnya dia akan memasukkan Winchen, dia malah mendaftarkan Yifan, seorang support, ke pertandingan 1 lawan 1. Dan saat pertandingan dimulai, diperlihatkan Yifan tentu saja sangat gugup untuk maju pertama di kompetisi resmi pertamanya. 话说，将一个单挑实力较弱的正轨，在这部比赛马上开始。查理反悔如何表现？双方角色快速的出现正轨，限制正轨。又一个双方。你不行，怎么个双调啊？ Namun karena tips dan saran dari YQ, dia dapat memanipulasi kelemahan musuh. 漂亮！关键情绪抓得非常好，在控制结束时极。 Namun tetap harus kalah di akhir pertandingan. 非常精彩比赛，但巧一分后半场。好，最后让我们起拳起阵。忘了。有劲儿。
第一次站在正式比。 Pertandingan kedua, Bouzi melawan seorang penyihir. Dia tampak percaya diri di awal pertandingan. 双方角色进入比赛，现在由小的被动劳动入侵延续，他们再找到他的位置。 Namun setelah beberapa saat karena mengikuti ajuran dari YQ untuk menggunakan bebatuan dan dinding untuk bersembunyi, dia terlihat hanya berputar-putar dan ternyata dia malah tersesat di sini. 好，再次不错你个头啊！这小子就是。 Jadi sampai pertandingan berakhir, dia hanya menjadi target hidup lawannya. 放技能了，被压制住了，天地拳皇没有任何压力。包子入侵危险，这个包子入侵还没有元素法师，天地获胜者是罗天。这选手还有很长的路要走，至少得。 Lanjut, pertandingan ketiga YQ sendiri yang main dan di saat dia maju, dia melihat ayahnya berada di bangku penonton. Lalu untuk pertama kali dia melepaskan maskernya di pertandingan resmi. 等我休息半刻钟，为孤独过，一起再去斑驳。他终于开始。你我再相拥有。 Dan saat pertandingan dimulai, melawan penembak jitu, YQ mengeluarkan combo tanpa memberi musuhnya kesempatan sekalipun sampai akhirnya dia memenangkan pertandingan. 这太神奇了！直接速成的技能完美衔接，结果下无限连刚是见证了历史的一刻。 Namun, kemenangan itu juga menjadi kebanggaan untuk ayahnya setelah diberitahu bahwa anaknya adalah inspirasi di dalam Glory. 精神好像。 Lalu pertandingan selanjutnya arena, sama 1 lawan 1, tapi kali ini kalau belum kalah dia belum udahan. Jadi kalau menang terus ya main terus. Yang maju pertama adalah Wei Chen melawan seseorang yang juga bermain sebagai penyihir. Di sini lawan Wei Chen sudah diperingatkan oleh kaptennya untuk tidak menanggapi omongan Wei Chen di dalam pertandingan. Dan saat pertandingan dimulai, diperlihatkan Wei Chen sudah sangat hafal jangkauan semua skill pada job karakternya. Jadi dia bisa menjaga jarak antara mereka dengan sangat akurat dan tanpa diduga senjata yang Wei Chen gunakan mempunyai jangkauan yang lebih besar dari senjata musuhnya. Akhirnya Wei Chen dapat dengan mudah memenangkan pertandingan kali ini. Lalu pertandingan selanjutnya Wei Chen melawan ahli pedang seperti biasa. Wei Chen menggunakan jurus ceramah no jutsunya. Namun melawan ahli pedang diperlihatkan dia langsung kalah dalam sekali serangan. Selanjutnya Luoji menggantikan Wei Chen dan juga sama saja dengan Wei Chen dia langsung dapat dikalahkan dengan sekali serangan. Dan juga tanpa rasa bersalah. Lalu pertandingan terakhir Little Tang yang maju dan kali ini pertandingan berjalan sangat sengit. Dan akhirnya Little Tang bisa memenangkan pertandingan walau pembuat HP-nya terkuras sampai 30%. Lalu ronde terakhir Little Tang melawan wakil kapten musuh. Sadar akan XP-nya yang tinggal sedikit, diperlihatkan dia menjadi lebih hati-hati dan tidak mempunyai keberanian untuk menyerang seperti biasanya. Jadi dia hanya menghindar dan bertahan sampai akhirnya dia kalah di pertandingan kali ini. Sampai di sini diperlihatkan pertandingan terakhir Little Tang langsung dievaluasi oleh YQ dan dia dapat dengan mudah memahaminya. Pertandingan selanjutnya adalah pertandingan kerjasama tim. Di sini tim Happy sempat tertekan oleh serangan musuh. Dan saat formasi mereka pecah, ternyata ini memang rencana YQ sejak awal. Taktik mereka adalah untuk bertanding secara individu di dalam pertandingan tim kali ini, mengingat karakter mereka kebanyakan jarak dekat. Dan saat YQ sedang di tengah pertarungan, Mufan keluar.
Dia langsung berhasil menghabisi kapten lawan. Lalu setelah menang posisi, mereka baru membantu satu sama lain dan menghabisi semua anggota tim lawan satu persatu. Dan akhirnya mereka memenangkan pertandingan pertama mereka dengan skor 6-5. Setelah pertandingan selesai, di sini Yeqiu berharap untuk bertemu dengan ayahnya, namun ayahnya sudah tidak ada di sana. Dan dia menitipkan sebuah kunci yang mengartikan bahwa ayahnya mendukungnya sekarang dan Yeqiu bisa pulang ke rumah kapanpun ia mau. Setelah balik ke warnet Happy, di sini diperlihatkan kalau para netizen Excellent Era menyerang tim Happy karena menganggap Yeqiu mengkhianati Excellent Era. Dan pada saat mereka sedang pergi keluar pun mereka masih diteror oleh fans Excellent Era. Namun di sini Yeqiu menegaskan kalau mereka bermain glory untuk mereka sendiri, bukan untuk para fansnya, dan hal itu sekaligus menegaskan kalau dia adalah beneran atlet e-sport sejati. Yeqiu juga menjelaskan pada seluruh timnya untuk benar-benar memahami apa yang menjadi alasan mereka bermain glory, karena itu akan mempengaruhi seberapa lama dan seberapa baik mereka bermain. Dan juga dia menegaskan lagi kalau sudah terkenal, bacotan netizen itu bukanlah hal yang remeh. Beberapa bulan berlalu, diceritakan tim Happy dan Excellent Era sudah memenangkan 6 pertandingan berturut-turut. Lalu pertandingan selanjutnya tim Happy melawan Everlasting. Di sini diperlihatkan Bowzy ditembaki oleh kapten musuh dari jarak yang sangat jauh. Lalu di sini Sumucheng yang melihat pertandingan mereka, dia berkata kalau penembak mereka tidak masuk akal mengingat jarak targetnya yang terlalu jauh. Di sisi lain, Niteltang dan Yifan dikeroyok oleh 4 orang player lainnya. Jadi mereka berinisiatif membawa lawan-lawannya ke arah Winchen. Dan akhirnya Winchen dapat menjerat semua lawan-lawannya. Sementara itu, Yeqiu sudah menemukan posisi penembak mereka. Dan saat menembak mereka sudah terpojok, tiba-tiba inilah yang terjadi. Ternyata tim Everlasting bermain curang dengan menyuruh seseorang untuk memberitahu posisi Bowzy kepada penembak mereka dan mematikan server ketika keadaan mereka sudah terpojok. Namun diperlihatkan di sini, walaupun lawan mereka bermain curang, tim Happy tetap dapat mengalahkan mereka di pertandingan kali ini. Lalu Shin berganti keingatan kapten tim Everlasting yang bernama Wu Chen. Sebelum pertandingan, manajer mereka berkata kalau mereka kalah kali ini, para investor akan menarik uang mereka. Karena itulah Wu Chen berusaha memenangkan pertandingan mereka kali ini walau harus dengan cara curang sekalipun. Sampai di sini, Wu Chen menemui Yeqiu dan menjual semua equipment milik tim Everlasting karena merasa senasib. Yeqiu meminta Wu Chen untuk join ke tim Happy.
Dan setelah negosiasi yang cukup lama, akhirnya Wu Chen bergabung dengan tim Happy. Pertandingan selanjutnya, tim Happy melawan tim Dinasti, dan diceritakan Wu Chen melihat Wu Chen yang sedang berbicara dengan kapten tim Dinasti. Dan Wu Chen berpikir kalau Wu Chen akan berkhianat di sini, dan saat Wu Chen baru akan menemui Ye Qiu saat pertandingan akan dimulai, staf dari Federasi Liga memanggil Ye Qiu karena diduga memalsukan ID. Jadi pertandingan ini diserahkan kepada Wu Chen yang pengalamannya sudah paling banyak. 上次我们说好的价格， Karena merasa curiga dengan Wu Chen meminta Guo untuk mengganti Wu Chen dengan Yifan di pertandingan kali ini. 观点场，我是主持人小洛。分别是老牌挑战赛王者新兴战队。 我们先听 Di sini Yifan juga melawan seorang support dan diperlihatkan karena sudah beberapa tahun menjadi assassin di tim Tiny Hub, dia sangat ahli dalam mengendap-endap dan memperlihatkan bahwa hasil dari latihannya selama ini yang membuatnya berkembang sangat pesat. 发觉自己已被绕背，笑了，竟然直接鬼步加鬼闪近身攻击，太可惜了，一番偷袭太多。鬼箭头的破绽看来是故意的，会对地形非常熟悉，成骨头。 Dan saat sedang bersembunyi di atas sebuah tembok, dia sengaja menunggu petir untuk mengejutkan lawannya. 距离一次会变，而且还在往这边移动。 Lalu dilanjutkan dengan skill yang dapat mengurung musuh. Lalu dia mengeluarkan semua skillnya di saat bersamaan dan hasilnya dia dapat memenangkan pertandingan kali ini. 直接将作为全部消失。鬼神盛宴所毁的同时，这张地图的每一个位置都受了强大的统治力。好，让我们攻当一面，并给团队带来无限。 Pertandingan kedua, Bauzi melawan seorang ahli pedang dari tim Dinasti. 所以在第二场新新包。 Di sini, Bauzi juga menunjukkan hasil latihannya selama ini dan diperlihatkan musuhnya adalah pemain kocak selevel Wei Chen. 这个彰显很好，而且状态一。 Namun Bauzi tetap dapat mengalahkannya dengan skill yang dapat meniru skill lawannya. 单包第一场是这一招，而是利用了吸血，要反击了，而且什么情况？情况突然反转，包子入品将武庆峰逼入是游侠的以牙还牙，庆祝本场比赛胜利。 Lalu pertandingan ketiga, giliran Mufan yang maju di sini. Wei Chen berpesan kepada Mufan untuk mengulur waktu karena Ye Qiu belum juga kembali. 不到万不得已的时候，千万 Jadi Mufan hanya bersembunyi walaupun ada celah untuk menyerang sekalipun. 开招，进位，哎，怎么回事？好像时机还挺好。 Sampai akhirnya dia mendapat kartu kuning karena bermain pasif terlalu lama. 什么？ Dan tidak punya pilihan lain, Mufan lalu menyerangnya secara terang-terangan dan akhirnya dia kalah dalam pertandingan kali ini. 狙击形势并不是一个很好的事情，非常太漂亮，从下降看能打出去的大招起，做 CD 的火人不见被头多技能也不能使，传好直接恐怕火人军队要被直接带开的骑士这样防高血状态有些不稳。 Sementara itu, diperlihatkan Ye Qiu yang sedang menunggu keputusan federasi yang sedang berkompromi dengan para kapten tim-tim besar. 如果你们这样的话，干脆连我们一起竞赛算。 Lalu kembali ke kompetisi. Di sini Little Tang dengan sangat percaya diri dia berjanji untuk mengalahkan 3 orang sekaligus dalam pertandingan arena. Kalau dia kalah dalam pertandingan ini, dia berkata akan pensiun saat itu juga. Melawan Assassin diperlihatkan kemampuan Little Tang yang sudah sangat menguasai karakternya dengan sangat baik. 他一贯的打法开场就像刺客猛男，找到反击机会。 Namun di sini Little Tang termakan pancingan lawannya yang memang bermaksud untuk mengorbankan nyawanya sendiri untuk menghabisi Little Tang. 刘海回身毫无破军化，同时命中血能先清零，太精彩了！ Jadi dia gagal dalam menepati janjinya untuk mengalahkan 3 orang sekaligus dan diperlihatkan dia sangat terpukul karena hal itu. Lalu pertandingan selanjutnya karena tidak mempunyai pemain lagi kecuali Wu Chen yang disangka akan berkhianat, bahkan Guo juga harus maju ke pertandingan selanjutnya. Di dalam pertandingan, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan harus kalah dengan waktu yang sangat cepat. Dan pemain terakhir dari tim Happy, Wei Chen sendiri yang harus mengalahkan 2 orang lawannya. Di sini diperlihatkan lawannya menggunakan sebuah skill yang sama secara terus-menerus sampai-sampai dia rela dikalahkan di pertandingan ini.
Ternyata tujuannya adalah memaksa Wei Chen untuk menghindari skill itu untuk mencederai pergelangan tangan Wei Chen. Dan di pertandingan terakhir, lawannya memakai skill yang sama lagi secara terus-menerus. Di sini Wei Chen sudah merasa kalau tangan kanannya mulai gemetaran dan gerakannya mulai melambat. Sampai akhirnya dia tidak mampu menghindari serangan lawannya dan menyebabkan dia harus kalah. Sementara itu, Ketua Federasi Liga yang sedang membicarakan kasus Yeqiu mengatakan bahwa mereka akan melarang Yeqiu untuk mengikuti kompetisi resmi. Namun para kapten tim besar mengatakan bahwa banyak sekali trik dan taktik baru yang telah diciptakan oleh Yeqiu, dan dia juga dijadikan rival dan sekaligus panutan bagi tim-tim lawannya. Lalu kalau melarang Yeqiu bermain di kompetisi akan mengakibatkan Glory menjadi tidak berkembang dan kompetisi liga menjadi tidak sekompetitif sebelumnya. Saat istirahat, lagi-lagi Wei Chen meminta mereka untuk tidak memasukkan Wu Chen dan bahkan dia tidak mengikuti rapat tersebut. Karena Wei Chen tidak mengatakan alasan yang jelas, di sini diperlihatkan ada sedikit cekcok yang mengakibatkan tim menjadi kurang solid. Lalu, Guo mengatakan bahwa mereka akan mengikuti perintah Wei Chen sebagai orang yang diberi kuasa selagi Yeqiu pergi. Jadi mereka memasukkan Yeqiu sebagai cadangan dan di sini Wu Chen menerimanya dengan sabar. Dan saat pertandingan dimulai, mereka sengaja bermain pasif dengan tujuan untuk mengulur waktu dan menunggu Yeqiu kembali bertanding dan film pun bersambung.